Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Ya, puji Tuhan. Anak-anak yang semangat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih adalah tempat perlindungan yang maha tinggi. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara, tempat perlindungan yang maha tinggi. Ada beberapa alasan yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara supaya dia naik ke surga. Jadi ada beberapa alasan mengapa Yesus naik ke surga. Tahun lalu Bapak Ibu Saudara kita belajar mengapa Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Salah satunya adalah supaya dia bisa menjadi pembela kita. Katakan sama-sama pembela kita. Ya. Sebagai lawyernya kita, sebagai pengacaranya kita Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa menjadi pembela itu penting bagi kita Bapak Ibu? Karena salah satu kasus di dalam Alkitab di Perjanjian Lama yaitu kejadian Ayub Bapak Ibu Saudara. Ayub mengeluhkan pada waktu itu di dalam doanya bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini karena dia tidak memiliki pengantara antara dia dengan Tuhan ya. Tidak ada seorang pun yang bisa membela Ayub di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud Ayub membutuhkan pembelaan? Ketika iblis berdiri di depan Tuhan dan mendakwa Ayub. Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang begitu saleh dan setia?" Iblis berkata, "Oh Tuhan, saya tahu Ayub. Ayub itu taat dan setia kan karena engkau berkati. Coba kalau semuanya Tuhan ambil daripada Ayub. Pasti dia akan mengutuki Tuhan." Nah Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan tahu bahwa ketaatan Ayub itu bukan Bapak Ibu Saudara karena dia diberkati. Ketaatan Ayub karena dia percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Tuhan itu nyata dalam kehidupannya, amin. Ya, sehingga Tuhan berkata, ya silakan buktikan kalau memang menurutmu itu betul. Dan kemudian iblis Bapak Ibu Saudara mengambil semua yang ada pada Ayub, mulai dari anak-anaknya, hartanya, Bapak Ibu Saudara, kekayaannya, bahkan sampai tubuhnya, istrinya, semua sahabat-sahabatnya mengutuki Ayub. Mereka berkata bahwa apa yang Ayub alami ini adalah bagian dari kesalahan Ayub di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di titik lemahnya Ayub, Ayub berkata, Ayub ini butuh seorang pembela. Dan pada waktu itu Yesus belum dinyatakan, artinya tidak ada seorang pun yang bisa membela Ayub. Nah Bapak Ibu Saudara, di perjanjian baru, Yesus Kristus dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia apa saudaraku? Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Katakan sama-sama, duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, Alkitab berkata sementara Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, ia menjadi pembela kita. Amin. Supaya ketika iblis mendakwa kita karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita, karena kegagalan kita, Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa berkata, "Bapak memang betul. Ya, Vincent itu gini. Tapi hari ini Vincent sudah percaya kepadaku. Dan hari ini Vincent adalah orang benar." Amin. Ya, Yesus membela kita Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini kabar baik. Itulah mengapa Yesus harus naik ke surga. Supaya hari ini Anda dan saya memiliki pembela. Amin. Katakan pembela. Ya. Senang atau senang Bapak Ibu Saudara? Senang sekali. Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa mendakwa saudara. Tidak ada kuasa manapun yang bisa mengintimidasi saudara Bapak Ibu Saudara. Ya. Biasanya kalau pendeta kesosolan ini otaknya lebih cepat dari mulutnya Bapak Ibu Saudara. Ya, yang di sini wah informasinya banyak, pengennya ngomong cepat ya. Nah Bapak Ibu Saudara, memiliki seorang pembela itu sangat menyenangkan. Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi Anda. Tidak ada seorang pun yang bisa mendakwa saudara. Amin. Sekalipun iblis berusaha memperingatkan kita akan masa lalu kita, akan kesalahan kita,
Iblis berusaha mengintimidasi kita. Coba kalau kamu dulu tidak melakukan ini. Mungkin kehidupanmu sekarang akan seperti ini. Seringkali pikiran-pikiran itu muncul Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu yang timbul adalah penyesalan, kegelisahan, kegalauan, tekanan Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kamu lakukan ini. Coba kalau dulu kamu tidak memutuskan ini. Mungkin hidupmu tidak akan seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini Yesus telah menjadi pembela kita. Amin. Dia telah memerdekakan kita dari segala macam tuntutan, tekanan dan intimidasi. Hari ini Anda telah dimerdekakan. Amin. Ya. Nyewa lawyer itu mahal apa murah Bapak Ibu? Mahal ya. Apalagi kalau lawyernya itu case-nya udah gede-gede. Ya, berhadapan dengan orang-orang yang jahat, yang super kuat. Dan mereka bisa memenangkan kasus, wah itu bayarnya sangat mahal. Hari ini saya beritahukan lawyer kita, pengacara kita, pembela kita berhadapan bukan dengan manusia, dengan Tuhan, dengan Bapa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membayarnya. Dan itulah mengapa kita sebut dengan kasih karunia. Siapakah kita? Siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga Tuhan sendiri mau berdiri di pihak kita, menjadi pembela bagi kita. Amin. Ya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Tepuk kiri kanannya, kasih salam ya. Kamu orang luar biasa ya. Kamu punya lawyer yang hebat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berhadapan case dengan seseorang, berhadapan kasus dengan seseorang, rest saja, tenang aja Bapak Ibu Saudara. Biarkan lawyermu yang menyelesaikan masalahmu. Amin. Masalah dengan tetangga, masalah dengan bos, masalah dengan rekan kerja, apapun masalahmu, masalah dengan anak, masalah dengan menantu, masalah dengan mertua, Bapak Ibu Saudara, let it go, amin. Ya, colke, loske, biarkan pengacaramu yang bekerja membela hak-hakmu, menyelesaikannya bagi kita, amin. Ya, biasanya saya melihat. Ya, ini beberapa sharing tentang lawyer Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya topiknya bukan ini, tapi saya mengingatkan suka ngomong ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kita akan lihat alasan yang kedua. Kalau tahun lalu alasan yang pertama Yesus jadi pembela, dan alasan yang kedua hari ini supaya kita memiliki tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, lawyer biasanya dia nggak suka dirusuin. Dia nggak suka kalau kita nyewa dia, ya kita jadi objek case-nya dia, lalu kita ngomong, Pak besok kamu gini Pak harusnya gini. Oh dia paling bilang gini, ya udahlah coba cari lawyer yang lebih baik aja, jangan saya. Biasanya gitu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, biarkan Yesus menyelesaikan masalah kita dengan caranya. Amin. Lawyer kita ini lawyer maha tahu, lawyer yang maha kuat, maha adil, penuh kasih. Dia bisa menuntaskan case by case hidup kita dengan baik dan indah. Amin. Kalau kita membalas biasanya kita menyakiti Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan yang menyelesaikannya, kita akan melihat semuanya akan selesai dengan begitu indahnya. Amin. Ya. Ini yang saya selalu tekankan kepada calon mempelai. Kalau kalian punya masalah, enggak apa-apa kalau mau klarifikasi, kalau mau memberitahu, kamu itu kok gini sih. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau respon pasanganmu nanti tiba-tiba marah, tiba-tiba tersulut emosinya, berarti kamu harus ngomongnya sama Tuhan saja. Amin. Ya. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan masalah kalian berdua. Dan itu jauh lebih indah. Amin Bapak Ibu. Kok yang amin sedikit sekali. Ya. Amin ya. Bapak-bapak, kalau Anda punya keberatan dengan istri, gak usah menuntut dia. Jangan menunjuk-nunjuk kesalahannya. Ya. Tapi bawa ke hadapan Tuhan. Doakan istrimu kepada Tuhan. Amin. Tuhan, aku tahu istriku adalah penolong yang sepadan buat aku hari ini. Buat aku bisa melihat dia seperti Tuhan melihat dia. Amin. Ya. Kalau ibu-ibu punya masalah terhadap suamimu, dablek angel dikandani. Bapak Ibu Saudara ya, serahkan sama Tuhan. Jangan diolok, jangan ditunjuk-tunjuk kesalahannya. Bawa kepada Tuhan dalam doamu setiap malam. Doakan suamimu. Kalau kita punya masalah terhadap menantu, jangan diomong-omongin sama tetangga kiri kanan. Amin.
Karena dia bukan menantu tetangga kita, dia menantu kita. Amin. Omongin sama Tuhan, Tuhan, aku percaya semua yang Tuhan kirim dalam hidupku termasuk mantuku ini, ya, sekalipun jengkelin ya, tapi dia adalah mantu yang terbaik. Amin. Waduh Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sadar Anda punya pengacara yang sanggup untuk membela dan menyelesaikan masalah-masalah Anda, hidup kita ini tenang, ayem. Amin. Pelan lagi. Wah ketoke padha ora ayem hari-hari iki, ya. Padha kemrungsung ya. Turunnya angel. Siapa yang tidurnya susah ya, saya berdoa selepas dari tempat ini Anda tidurnya nyenyak. Amin. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Hidup Anda itu sudah ditata sedemikian rupa di hadapan Tuhan supaya Anda menjalani kehidupan yang sungguh amat baik. Amin. Loh Pak, kenapa kok hari-hari ini saya menjalani kehidupan yang tidak baik? Yaitu karena ketakutan kita yang mendominasi sehingga Tuhan tidak bisa bekerja dengan leluasa dalam hidupmu. Amin. Hari ini biarkan kasih Tuhan itu melenyapkan ketakutan kita sehingga kita dalam hidup ini bisa menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan dia yang bekerja sebagaimana dia bekerja dalam hidupmu. Amin. Gak usah sitik-sitik ngomong, tambahin, ngatur Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, hidupmu enak. Amin. Punya masalah, serahkan sama Tuhan. Kalau Anda percaya dia telah bangkit, dia telah hidup, serahkan sama Tuhan. Amin. Sekecil apapun masalahmu Bapak Ibu Saudara. Kadang masalah kecil itu justru yang paling ya jengkelin, ya kan? Susupen itu enak apa enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak enak. Susupen itu apa? Karena ada benda yang sangat kecil masuk di dalam tubuh kita dan itu enggak enak sekali rasanya. Mending barang besar kita bisa ngendo Bapak Ibu Saudara. Kalau barang kecil, nah masalah kecil, masalah besar biarkan itu jadi urusan Tuhan untuk kita. Amin. Tahun 2025 the year of akselerasi. Kalau Anda mau mengalami percepatan dalam seluruh area hidupmu, rest di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Rest, istirahat. Lah Pak, bagaimana caranya saya bisa percaya? Paulus berkata, dengarkanlah lebih banyak. Ya, coba kasih tahu kiri kanannya, katakan makanya dengarkan lebih banyak. Ya, dengarkan apa? Khotbah-khotbah firman tentang kebaikan Tuhan, bukan tentang tuntutan Bapak Ibu Saudara. Supaya semakin banyak Anda mendengar tentang Yesus, semakin iman Anda bangkit, semakin Anda bisa berserah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yesus naik ke surga untuk menjadi pembela kita, untuk menyelesaikan setiap kasus masalah hidup kita. Yang kedua, Yesus naik ke surga supaya hari ini firman Tuhan, janji Tuhan di Mazmur 91 yaitu janji tempat perlindungan itu digenapi bagi kita. Yang percaya katakan amin. Bagaimana prosesnya sehingga Mazmur 91 ini bisa digenapi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Ya, mari kita akan lihat ayat yang pertama. Kejadian 4 ayat 13 dan 14. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Bapak Ibu Saudara kenal siapa Kain? Siapa Kain Bapak Ibu? Seorang pembunuh, ya. Dan orang yang dia bunuh itu bukan orang lain, bukan orang jahat, tetapi adiknya sendiri yang namanya Habel, dan seorang adik yang sangat baik, cinta Tuhan. Ya. Karena dia benci kepada adiknya, dia bunuh Habel. Makanya Kain berkata kepada Tuhan, Tuhan, hukumanku ini pasti lebih besar daripada yang dapat aku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, itulah Kain menurut perasaannya Kain. Orang yang merasa bersalah. Ya memang dia salah Bapak Ibu Saudara, makanya perasaannya bersalah terus. Menuduh dia Bapak Ibu Saudara. Maka barang siapa yang akan bertemu aku tentulah ya akan membunuh aku. Seolah-olah Kain ini berbicara gini, Tuhan pasti pakai siapapun untuk menghakimi saya, untuk membunuh saya, untuk mencelakai saya. Karena saya sudah berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, wajar ya
Orang yang melakukan kesalahan begitu besar, lalu dia merasa bersalah sedemikian rupa sampai dia berpikir dia tidak layak lagi untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Dia berpikir semua yang Tuhan lakukan pasti untuk menghukum dia. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia supaya hari ini Anda dan saya tidak lagi hidup seperti Kain. Hidup di dalam pikiran bahwa Tuhan itu jahat kepada dia. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahannya yang dia telah lakukan. Dia membunuh adiknya sendiri. Bapak Ibu Saudara. Hanya karena benci. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa kata Tuhan kepada Kain? Ayo sama-sama katakan 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain. Sekali-kali tidak. Nah, tanda seru. 3 kata yang ini saya percaya menggetarkan hati Kain, ya. Membuat otaknya Kain ini tiba-tiba meledak, boom. Dia datang kepada Tuhan dengan pikiran perasaan seorang yang bersalah, seorang yang berdosa, seorang yang layak untuk dihukum. Tiba-tiba Tuhan berkata sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih karunia Tuhan sejak di perjanjian lama. Amin. Jangan pernah dengarkan tipu daya si iblis, si jahat yang selalu berkata bahwa Tuhan baik kalau kamu baik. Tuhan akan menghukum kamu dengan tidak tanggung-tanggung kalau kamu melanggar firman-Nya, tidak taat kepadanya, tidak menghormati dia. Bapak Ibu Saudara, itu tipuan si jahat. Perhatikan, Tuhan berkata kepada Kain, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, yuk katakan sama-sama 2, 3. Akan dibalaskan kepadanya. Loh Bapak Ibu Saudara, ini kok aneh, ya kan? Kasih karunia itu sungguh tidak layak bagi orang yang membutuhkan kasih. Amin. Bagi orang yang hidupnya karena kebaikannya dia merasa wenakmen. Orang pembunuh, penjahat, ya, orang yang begitu keji. Dan ini pembunuhan yang Kain lakukan ini bukan pembunuhan yang tidak direncanakan Bapak Ibu Saudara. Pembunuhan yang dia rencanakan sedemikian matang. Kain berkata, adikku, mari kita jalan-jalan ke padang. Adiknya yang polos, adiknya yang baik hati, nurut aja sama kakaknya. Begitu adiknya ikut dia jalan-jalan di padang, dari belakang Kain ambil batu atau pemukul, dia pukul kepala adiknya sampai meninggal. Ini kejahatan yang sangat keji, tapi perhatikan Tuhan bilang, siapa yang membunuh Kain, kepadanya akan dibalas 7 kali lipat. Ini hati Tuhan. Tuhan tidak seperti manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kok sulit ya rasanya, Pak wong jahat kok disayang Tuhan, enak men. Kudune kayak aku, sing liya wisata, ngorok-ngorok, aku sudah datang ke gereja hari Kamis, ya kan? Oh, harusnya saya Pak yang diberkati Tuhan, jangan mereka. Bapak Ibu Saudara, semua kita gagal di hadapan Tuhan. Kita ini manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang layak untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Alkitab berkata semua kebaikan kita di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor. Kain yang menjijikkan. Kalau Anda pernah lihat sesuatu yang sangat menjijikkan, ya itulah yang dimaksud Tuhan. Semua kebaikan kita mungkin mempesona manusia di sekitarmu, tapi di hadapan Tuhan kebaikan yang lahir dari apa ya? Dari kekuatan kita, dari kedagingan kita, itu di hadapan Tuhan seperti kain yang kotor. Tapi kebaikan yang dihasilkan dari kasih Tuhan dalam hidup kita, itu akan menjadi berkat baik bagi orang maupun bagi Tuhan. Kemudian Tuhan menaruh apa saudaraku? Tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang ketemu dengan Kain. Ada tanda. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap masa itu ada orang yang dipilih oleh Tuhan. Setiap orang yang dipilih Tuhan itu ada masanya. Amin. Ya. Jadi seringkali Tuhan itu membuat pembedaan-pembedaan. Makanya dikuduskan itu artinya sanktifikasi ya. Itu artinya dipisahkan, dibedakan. Dan itu terjadi sejak zamannya Kain, Adam dan Hawa. Nah Anda perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya hanya membacakan saja.
Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain aman-aman dan tidak ada seorang pun yang membunuh Kain. Lalu di zamannya Nuh, setelah Adam dan Hawa Nuh, manusia akan dibinasakan oleh Tuhan karena manusia telah mengecewakan Tuhan. Semua yang manusia lakukan itu selalu ujung-ujungnya adalah kejahatan. Sehingga Tuhan menyesal, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia, hewan, binatang, burung-burung, semuanya. Sebab aku menyesal, aku telah menjadikan manusia. Tuhan kecewa Bapak Ibu Saudara. Tetapi perhatikan di tengah-tengah kekecewaannya, di mana Tuhan akan menghukum bumi. Perhatikan di perjanjian lama, kenapa Tuhan menghukum? Karena belum ada Yesus yang menjadi perantara kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Katakan mendapat kasih karunia. Dan perhatikan ayat 9. Banyak pendeta khotbah di ayat 9 tidak pernah membaca ayat 8. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Lalu mereka ngomong, kenapa Tuhan menyelamatkan Nuh? Karena Nuh orang benar, karena Nuh bergaul dengan Allah, karena Nuh hidup saleh, tidak bercela. Mereka lupa yang membuat Nuh bisa seperti ini ayat 8. Ayat 8 berkata apa? Karena Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Amin. Tanpa kasih karunia Tuhan, semua kebaikan manusia itu seperti Bapak Ibu Saudara kemunafikan. Yesus berkata seperti kuburan yang luarnya dicat putih bersih tapi dalamnya tulang belulang kotor. Demikianlah kehidupan manusia tanpa kasih karunia seperti kuburan. Tapi hari ini Anda dan saya bukan kuburan. Anda dan saya disebut kamu adalah bait Allah yang hidup. Amin. Karena roh Allah diam di dalammu. Bukan tulang belulang yang ada di dalam kita. Bukan kotoran, bukan kebusukan. Tapi roh Allah yang hidup di dalam kamu. Makanya hari ini kita bukan kuburan. Kita adalah bait Allah yang hidup. Amin. Ya, coba tatap kiri kanannya. Ya, katakan kamu bait Allah yang hidup. Amin. Ya, karena apa? Karena kita seperti Nuh. Kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Katakan sama-sama nama Nuh diganti nama kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara ya, ayat 8 aja. Enggak usah kata tetapinya enggak usah ya. Katakan Nuh diganti nama kita masing-masing. 2, 3. Vincent mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang keras. 2, 3. Vincent mendapat kasih karunia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dari sekian juta, puluhan juta, ratusan juta, miliaran orang di bumi ini, Tuhan menetapkan hatinya memilih saudara dan saya untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Amin. Dan itulah yang membuat kita bersukacita hari ini. Karena Anda mendapatkan kasih karunia, Anda memperoleh kemurahan Tuhan. Sehingga hari ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan seperti kuburan yang luarnya bersih, dalamnya kotor. Tapi Anda dan saya adalah bait Allah yang hidup. Amin. Zamannya Musa, Bapak Ibu Saudara ya. Pada waktu itu Tuhan menghukum Mesir dengan kegelapan selama 3 hari, gelap gulita. Bahkan sampai orang tidak dapat melihat temannya. Bahkan orang gak bisa bangun dari tempat tidurnya karena saking gelapnya Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu orang gak bisa bergerak, orang gak berani jalan, gelap sekali. Ya. Tidak ada cahaya sedikit pun. Tetapi perhatikan kalimat yang kuning kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Amin. Ya, selalu ada pembedaan, pemisahan antara orang-orang yang dikasih Tuhan dengan orang-orang dunia. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini, banyak sekali penyakit baru bermunculan. Ya. Ada uji vaksin TBC ya kan, takut nanti jangan-jangan diisi macam-macam ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang semuanya serba diliputi dengan ketakutan, kecurigaan. Tetapi kita bersyukur di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini ada janji Tuhan dalam Mazmur 91. Amin. Dan Mazmur 91 ini Bapak Ibu Saudara, kalau zamannya Covid tahun 2020 sampai 2023 kita temui di spanduk-spanduk MMT itu, besar-besar.
Ya, Mazmur 91. Nah, saya akan bacakan Mazmur 91 untuk kita. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ya perhatikan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ya, akan berkata kepada Tuhan, katakan sama-sama jemaat, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Amin. Bukan tempat perlindunganku itu asetku, bukan kubu pertahananku itu uangku, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi Allahku yang ku percayai. Amin. Sehingga Anda punya uang atau tidak, tapi saya percaya di dalam Yesus Anda berkelimpahan di dalam segala hal, termasuk di dalam uang. Yang amin Tuhan catat, yang enggak amin Tuhan dengar. Udah sama-sama, biar adil. Ya. Anda punya uang banyak, uang sedikit, enggak punya uang, dagangan Anda laris, setengah laris atau sepi nyenyet, Tuhan tetap menjaga dan memelihara Anda. Amin. Karena perlindungan dan kubu pertahanan kita bukanlah uang dan harta kita, tapi Tuhan. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kita dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kebaknya Tuhan akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang percaya katakan amin. Ayat berikutnya, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Amin. Siapa yang sulit tidur, katakan kalimat ini. Mazmur 91 ayat 5. Aku tidak takut terhadap kedahsyatan malam. Ya. Malam akan menjadi malam yang tenang, di mana aku bisa beristirahat dalam kebaikan Tuhan. Amin. Kalau Anda kesulitan tidur, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan, hembuskan sambil berkata, Tuhan kau baik. Kalau masih susah tidur, tarik nafas dalam-dalam lagi, hembuskan, katakan, Yesus engkau telah mati bagiku. Amin. Kalau masih belum lagi, tarik nafas, hembuskan dalam-dalam, katakan, Yesus engkau sudah bangkit bagiku. Perjamuan kudus, ingat kebaikannya. Saya percaya Anda tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak perlu takut. Amin. Ya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Amin. Sebab kita telah memperoleh kasih karunia Tuhan. Tuhan telah memberikan tanda kepada kita, yaitu darahnya sendiri, supaya maut tidak bisa mendekati kita, sakit penyakit tidak bisa menyentuh kita, hal yang buruk tidak bisa mendekati kita. Amin. Ayat yang berikutnya ini keren. Ayo katakan sama-sama. 2, 3. Engkau diganti kata aku sendiri. Yuk 2, 3. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan Tuhan terhadap orang-orang. Benar toh saudara? Colke aja. Yuk katakan colke. Ya, colke. Yuk tangannya dibuka. Dalam-dalam. Nanti lepaskan sambil dibul. Kayak Anda itu membuang sesuatu gitu. Terus sambil teriak colke gitu ya. 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam, tapi jangan dikentut ke lo ya. Kalau mau kentut pas teriak sama-sama aja ya. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Ya, sekarang lepaskan. Kurang keras Bapak Ibu Saudara. Kayaknya mesti berdiri ya. Yuk coba kita berdiri sama-sama. Yuk. Rentangkan tangan. Rentangkan tangan. Ya, tarik nafas dalam-dalam. Ya, siap. 2, 3. Colke, sekali lagi 2, 3, tarik nafas dalam-dalam. Ya, sekarang siap-siap 2, 3. Colke, ya, berikan tepuk tangan. Colke aja. Kalau Anda lagi batak, Anda lagi sulit, Anda lagi kemerungsung, Anda lagi tertekan, katakan colke. Colke ke siapa saudaraku? Ke atas, ke Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Amin. Enak, akhirnya bisa ketawa, kita tenang. Amin. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Enggak perlu doa puasa dan lain-lain. Enggak perlu datang ke Pak Pendeta, Pak Yakob, Pak Vincent, Pak Didi untuk ditumpang tangan supaya dilepaskan, diusir roh-roh yang membuat kita sulit tidur. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Enggak ada roh. Yang ada itu ini loh, di pikiran kita ini loh, yang membuat kita seringkali terintimidasi. Amin.
Tapi hari ini saya berdoa damai sejahtera Kristus memelihara menjaga pikiran dan jiwa kita. Amin. Kalau Anda lagi galau apa saudaraku? Kurang keras apa? Colke ya. Colke ke Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Kalau Anda punya masalah terhadap pasanganmu, colke. Gak usah ditunjuk-tunjuk kesalahannya. Itu akan memperkeruh suasana. Bawa dalam hatimu, bawa kepada Tuhan. Tuhan, tak serahkan sama kamu. Ini suamiku dari Tuhan. Amin. Ini pilihannya Tuhan. Anda percaya aja Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ada yang memilih, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, gak mungkin akan menikah dengan kita. Amin. Berarti itu pilihan Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Ayat 9 dan 10. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Malapetaka tidak akan menimpa kita, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kita. Amin. Ya. Saya percaya semua rumah jemaat, semua rumah anak-anak Tuhan, Anda yang menonton, rumah Anda, kita semua dijagai oleh Tuhan. Tidak ada sakit penyakit menular di dalamnya. Amin. Perkatakan karena Anda sudah tahu kebenaran. Kalau kemarin-kemarin Anda belum tahu, kalau sudah kena flu, saumah kena flu semua, ya kan? Tapi hari ini Anda sudah tahu kebenaran, Anda perkatakan. Karena firman itu adalah firman iman. Dekat di mulutmu untuk diperkatakan dan di hati untuk kita percaya. Amin. Sekarang Anda sudah tahu kebenaran, katakan tidak ada tulah penyakit menular di dalam kemahku, di rumahku. Ya, penyakit langsung mati masuk rumah kita. Amin. Ya, semuanya sehat. Biarpun tetangga kiri kanan sakit, tapi mereka kaget. Loh, tonggone kita ini loh ya. Pak Yakub sama Bu Foni kok sehat, terus tiap pagi seger, terus jalan-jalan terus. Ya kan? Karena apa? Ya semuanya kita serahkan sama Tuhan. Amin. Ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan. Amin. Di segala jalanmu ada malaikat Tuhan yang menyertaimu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Jangan ketambahan kata N ya. Mereka akan menantang, bukan Bapak Ibu Saudara ya. Mereka akan menatang engkau, mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya supaya kaki kita tidak terantuk oleh batu. Sedemikian spesialnya Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Anda berharga di mata Tuhan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Siapa nama Tuhan kita? Lebih keras lagi, siapa nama Tuhan kita? Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, nama itu nama yang luar biasa. Nama di mana setiap lutut akan bertelut ketika mendengar. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dan nama itu ada di dalam kita semua. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam apa saudaraku? Kesesakan. Jadi jangan biarkan iblis menipu kita ketika kita sesak, kita merasa aku kok sendirian rasanya yo. Aku kok rasanya ngadepi ini dewean. Bapak Ibu Saudara jangan dengarkan itu. Justru di masa kesesakanmu ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Iblis selalu ingin kita merasa sendirian. Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan suka menjadi orang yang menyendiri. Amin. Nanti jadi mainannya si iblis. Bergaulah, kumpul. Kalau Anda punya waktu kosong, yuk kita buka komsel, Bapak Ibu Saudara, kita bisa sharing di dalamnya. Kita nyembah Tuhan sama-sama, kita berdoa sama-sama. Kita bisa testimoni kesaksian kita, pengalaman kita. Kita juga bisa share beban kita, masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Jadi saya percaya orang-orang yang percaya dengan Yesus, hidupnya cepat atau lambat akan menikmati kemuliaan dari Tuhan. Amin. Tuhan menerima Anda apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda apa adanya. Amin. Tuhan akan mendandani kita jauh lebih indah daripada keindahan Salomo. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya.
dengan panjang umur. Tidak ada yang mati muda, tidak ada yang mati kecepatan. Semuanya mati pas persis pada waktunya yang Anda doakan. Amin. Ya. Saya sih sampai hari ini karena masih muda doanya 120 tahun. Tapi ada yang doanya 90 tahun aja. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, ya. Lebih cepat ke surga ya itu memang lebih baik juga ya. Karena di sana tidak ada lagi ratapan dan air mata. Tapi kalau Anda merasa, aduh di bumi ini masih indah, banyak orang-orang yang saya cintai, saya pengen bersama dengan dia di bumi ini. Enggak apa-apa, berdoa, Tuhan saya mau 100 tahun. Tuhan dengar dan Tuhan akan jemput kita persis di waktu yang kita doakan. Dan di umur yang panjang itu Tuhan akan memuaskan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Enggak ada ceritanya umur panjang, kita sakit-sakitan, kita ngelokro, kita ngelentruk, pikiran kita pikun. Bapak Ibu Saudara, enggak ada. Di dalam Yesus usia Anda panjang tapi Anda awet muda. Seperti Sarah, ibu-ibu, amin. Usia Anda 60, 70, 80 tahun tapi orang akan melihat seperti umur 40, 50 tahun, amin. Bahkan lebih ekstrim lagi kayak Yesus. Kan as Jesus is, Yesus mati usia 30 supaya kita awet muda. Orang lihat usia kita seperti umur 30 tahun terus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mazmur yang begitu indah ini digenapi bagi kita? Jawabannya Yesus harus naik ke surga. Katakan Yesus harus naik ke surga. Nah, ayatnya yang ngeling dengan Mazmur 91 itu ada di Efesus 1 dan seterusnya. Ayat 17 sampai terakhir. Ini ayat yang berhubungan dengan Mazmur 91. Anda perhatikan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menulis kepada jemaat Efesus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Bapa memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, untuk menerima kasih karunia itu enggak bisa dipaksa-paksa. Betul? Enggak bisa dipaksa-paksa. Dia harus menerima dulu roh hikmat dan wahyu supaya dia bisa mengenal dan menerima kasih karunia. Kalau Anda dan saya duduk di tempat ini, bersyukurlah, berarti Anda sudah menerima roh hikmat dan wahyu itu. Amin. Sehingga Anda bisa mengenal Yesus dengan benar. Apa artinya? Yesus yang menyayangi, mengasihi kita sedemikian rupa sehingga dia telah menyerahkan segala sesuatunya termasuk nyawanya. Masakan dia tidak akan memberikan semuanya yang kita butuhkan. Amin. Dia pasti berikan bagi kita. Nah, itulah Yesus yang benar. Bukan Yesus yang baik kalau kita baik, kalau kita jahat dia akan menghukum kita. Bukan seperti itu. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, Bapak Ibu Saudara, agar engkau mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Perhatikan kalimat ini. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita. Ya. Katakan betapa kayanya, ya, betapa kayanya kemuliaan. Kemuliaan seperti apa Bapak Ibu Saudara yang ditentukan Tuhan bagi kita? Ya, nanti kita akan perhatikan. Betapa kayanya, dan ayat 19 yang sering kita sebut. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, betapa hebat kuasa dan betapa apa tadi sebelumnya? Betapa kayanya kemuliaan. Dan betapa hebat kuasanya, mulia dan kuasa yang begitu luar biasa yang dijanjikan bagi kita oleh Tuhan. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di mana saudaraku? Di dalam Yesus. Kuasa apa Bapak Ibu Saudara? Kuasa yang membangkitkan Yesus itu pertama dari kematian. Dan yang kedua mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di surga. Bagaimana Yesus bisa duduk Bapak Ibu Saudara? 1 Petrus berkata, yang duduk di sebelah kanan Allah yaitu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Kalau Yesus tidak naik, dia tidak duduk. Ya. Dan hari ini kita memperingati Yesus sudah naik ke surga. Dan hari ini kita tahu Yesus lagi ngapain Bapak Ibu? Duduk sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Dia duduk di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Sesudah segala malaikat, segala kuasa, segala kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi. Jadi posisinya Yesus duduk ini Bapak Ibu Saudara, yang bersama dengan Allah Bapa ini, posisi duduknya Yesus itu dikatakan jauh lebih tinggi. Katakan sama-sama jauh lebih tinggi.
Jauh lebih tinggi dari apa saudaraku? Dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Apa nama masalahmu hari ini? Apa nama penyakit yang sedang kau hadapi? Sahabat kami, Bapak Ibu Saudara, Pastor Daud Putranto yang ada di Manado dan sekarang sudah meninggal, ya, dia menulis sebuah statement yang bagus. Selama penyakit itu masih punya nama, penyakit itu harus takluk di dalam nama Yesus. Amin. Alkitab berkata, posisi Yesus duduk itu jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan dan tiap-tiap nama yang bisa disebut. Apa? Kemiskinan, kegagalan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, semua masalah kita yang punya nama itu Bapak Ibu Saudara, Yesus lebih tinggi. Amin. Jadi Yesus hari ini naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Alkitab berkata tempat di mana Yesus duduk itu jauh lebih tinggi dari segala masalah, dari segala nama, dari setiap penguasa dan kerajaan dan pemerintah. Tidak ada orang kuat yang bisa menyentuh, tidak ada satupun sakit penyakit dan masalah yang bisa mendekati tempat di mana Yesus duduk. Dia duduk di tempat yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan. Dia ada di tempat yang paling tinggi, yang kita sebut tempat yang maha tinggi. Ayat 22 dan 23 Efesus 1 ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Semuanya telah diletakkan di mana saudaraku? Di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu itu apa aja Bapak Ibu Saudara? Apa coba? Segala sesuatu itu apa? Susah tidur termasuk segala sesuatu enggak? Ya kan? Kemiskinan termasuk segala sesuatu enggak? Kekayaan. Semuanya. Semuanya, katakan semuanya. Ya, telah diletakkan di mana saudaraku? Di bawah kaki Kristus. Kalau kaki saya di sini ya di karpet ini loh saudaraku. Kalau Anda berarti di lantai, di jubin. Ya, di bawah. Dan Yesus telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Kepala. Ya. Dan jemaat adalah apa? Tubuh. Yaitu kepenuhan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Yesus duduk di tempat yang jauh lebih tinggi. Dan Alkitab berkata seperti Yesus, kepalanya itu Yesus, tubuhnya kita. Tubuhnya kita. Dan Alkitab berkata segala sesuatu, kemiskinan, ketakutan, kecemasan, kekayaan, semua hal, segala sesuatu itu diletakkan di bawah kaki Kristus. Nah kalau kita ini tubuh, Kristus kepala, berarti di mana segala sesuatu itu? Di mana saudaraku? Di lebih keras, di mana? Di bawah kaki kita. Coba lihat lantainya, injak-injak lantainya Bapak Ibu Saudara. Katakan segala sesuatu di bawah kakiku. Ya. Di bawah kaki kita, diinjek-injek Bapak Ibu Saudara, masalahmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, hal-hal yang membuat Anda khawatir, cemas, semuanya sudah diletakkan di bawah kakimu. Amin. Di bawah kekuasaanmu, mereka tidak lagi bisa menguasai kita, tapi Anda yang menguasai mereka. You have take dominion. Anda sudah mendapatkan kekuasaan, Anda menguasai mereka semua. Amin. Karena untuk itulah kita diciptakan supaya engkau berkuasa. Amin. Saya berdoa tidak ada lagi satupun nama yang bisa menguasai hidup jemaat di tempat ini. Amin. Baik itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, anxiety, ya, penyakit apapun, kemiskinan, kegagalan tidak bisa menguasai Anda. Jangan ada seorang pun di tempat ini yang gelisah dan menyalahkan diri. Aku kok ngene terus, opo-opo gagal, hidupku kok gini. Setiap orang pasti kok enggak suka sama aku. Jangan Bapak Ibu Saudara. Anda berkuasa bersama Yesus. Amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yesus duduk di tempat yang jauh lebih tinggi. Ya. Dan Yesus sebagai kepala, kita ini adalah tubuhnya Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ngeling dengan Mazmur 91 ayat 1. Kita hari ini bersama Yesus duduk
di tempat yang jauh lebih tinggi. Karena kepala tidak bisa dipisahkan dari tubuhnya. Amin. Dan Alkitab berkata 1 Yohanes, barang siapa percaya kepada Yesus, ia ada di dalam aku ada di dalam dia. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Dan hari ini setelah Yesus naik ke surga, dia duduk di tempat yang jauh lebih tinggi. Dan kita juga ada di sana sebagai tubuhnya. Amin. Anda bisa menerima hal ini Bapak Ibu Saudara? Ya, Anda dan saya adalah tubuh Yesus. Yesus adalah kepalanya. Dan hari ini Yesus secara utuh dia duduk di tempat yang lebih tinggi, yaitu di surga bersama dengan Bapa. Dan secara spiritual hari ini Anda dan saya sudah duduk bersama dengan Yesus di tempat yang maha tinggi. Itulah mengapa Mazmur 91 ayat 1 hari ini sudah digenapi bagi kita. Amin. Anda tidak perlu berusaha untuk duduk. Anda sudah duduk di dalam lindungannya maha tinggi. Amin. Kok bisa Pak? Ini slide-nya mati. Oh ya. Nah sudah. Kok bisa Pak? Karena Yesus telah naik ke surga. Amin. Saya mau kasih tunjuk gambar yang terakhir. Coba dibantu. Ini enggak bisa. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara gambar ini. Ya. Ini sekarang ini Yesus lagi duduk. Enak banget ya saudaraku ya. Nyantai dia. Ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, ya, dia duduk. Mungkin capek dia. Lihat manusia di bumi. Nah, dia duduk. Nah, sementara Yesus duduk, Efesus 1 ayat 22 dikatakan kepalanya ini adalah Kristus dan tubuhnya ini adalah jemaat. Kita posisinya apa saudaraku? Tubuhnya duduk. Anda dan saya duduk rest. Ya. Dan Alkitab berkata segala sesuatu itu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Di mana segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara? Nih saya sengaja taruh paling bawah. Tidak kelihatan toh? Nah ini. Yang di ujung kelihatan enggak ketutupan ini? Nah kelihatan. Di mana segala sesuatunya nih? Masalah apapun, sakit penyakit apapun, semua hal ada di mana saudaraku? Di bawah kaki siapa? Loh, kaki kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kali ada yang berusaha menguasai Anda, entah itu ketakutan, kecemasan, kepahitan, iri hati, sakit hati, ingat semua itu sudah tidak punya kuasa. Amin. Ya. Saya diingatkan Tuhan barusan, ketika manusia jatuh dalam dosa, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Ini slide terakhir dari 25 slide. Ya. Tuhan bilang seperti ini, keturunan dari wanita ini, keturunan dari Hawa akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya posisi ular, iblis itu di mana saudaraku? Di kaki. Jadi hari ini jangan kita mau tertipu lagi. Tidak ada yang bisa mengintervensi hidupmu. Tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi hidupmu. Apalagi menguasai hidupmu. Amin jemaat. Kita adalah orang-orang yang benar-benar telah dimerdekakan. Perhatikan. Semua masalah itu sudah diletakkan di kaki Kristus. Dan yang menarik bukan hanya kaki Kristusnya yang kita bahas, tapi jemaat telah dijadikan oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus. Inilah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa supaya setiap firman demi firman-Nya itu tergenapi bagi saudara dan saya. Amin. Bagaimana mungkin kita orang berdosa bisa menjadi tubuh Tuhan kalau bukan karena Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Amin saudaraku. Saya pernah menjumpai seorang yang kaya. Dia sangat menyayangi seorang karyawannya. Lalu dia itu Bapak Ibu Saudara bisa mereka-rekakan hal supaya karyawan-karyawannya ini bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Ya. Contohnya, ini ada karyawan, dia bilang gini, aku kasih bonus kamu 10 tahun di depan. Supaya
karyawan ini bisa beli rumah dan hidupnya naik. Biasanya orang kerja bonusnya apa? Tahunan, kalau eling, gitu. Kalau lupa repot Bapak Ibu Saudara, ya kan. Tapi orang kaya ini ngomong gini, 10 tahun di depan tak kasihkan kamu. Dia bisa mereka-rekakan. Bahkan setelah 10 tahun, bonus 10 tahun berikutnya diberikan lagi dalam bentuk yang lain. Ditoto hidupnya sampai jadi orang yang luar biasa hebat. Bapak Ibu Saudara, kalau manusia yang jahat, yang lemah, tahu melakukan hal seperti itu, apalagi Bapamu yang di surga. Amin. Kalau hari ini rasa-rasanya hidup kita itu tidak bersesuai dengan firman, mungkin Tuhan sedang menata hidup kita supaya semua rencananya satu persatu tergenapi sempurna. Amin. Kalau Daud tidak Tuhan tempatkan di padang gurun, menggembalakan domba yang enggak 100 ekor, 50 ekor Bapak Ibu. Cuman 2-3 ekor domba. Itu kan hal yang membosankan dan membuang waktu. Sementara hanya 2-3 ekor domba, resikonya yang Daud hadapi itu beruang singa. Tapi dari situlah Tuhan angkat Daud menjadi raja. Amin. Cuman 2-3 ekor domba suruh ngopeni di tempat yang isinya singa dan beruang. Ini kan gak main-main saudaraku. Taruhannya nyawa. Lah lebih baik nih saya jadi Daud, makan aja saya lari Bapak Ibu Saudara. 2-3 ekor domba kok, ya kan, dibandingkan nyawa saya. Kalau hari ini Tuhan sedang percayakan sesuatu yang kecil, yang sederhana dalam hidupmu. Kerjone kok ngene, rekosone kok ngene. Gajinya cuma semene, aku iso golek ning njaba, ora usah kerja ning kene. Tidak ada kata-kata seperti itu bagi anak Tuhan. Amin. Setia Bapak Ibu Saudara. Biarpun kerjaannya tantangannya besar, mungkin gajinya tidak seberapa dibandingkan tantangannya, tapi lihat Tuhan di balik itu semua. Amin. Ada kemuliaan besar yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah meletakkan semuanya di bawah kaki kita. Amin. Supaya hari ini ketika Anda melihat Mazmur 91, Anda tahu bahwa itu sudah menjadi bagian kita. Amin. Ketika Anda berseru kepada Tuhan, Mazmur 91 berjanji, Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan menyertai kita dan mempermuliakan kita. Amin. Hari ini nikmatilah 2 janji Tuhan tentang kenaikannya ke surga. Yang pertama, Yesus menjadi pembela kita. Yang tahun lalu mungkin belum hadir karena belum jadi jemaat, ya. Saya ingatkan lagi. Nah, tahun ini kita lihat janji yang kedua. Yesus naik ke surga supaya kita memiliki tempat perlindungan yang maha tinggi. Dan di tempat itu Anda dan saya rest, duduk di sana. Melihat semuanya itu sudah dikalahkan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. El Shaddai, katakan Tuhan Yesus Maha. Serahkan hidupmu kepada Dia, katakan Dia besar, Dia besar. Kira masya katakara lama-lama takara masingkirin. Serere patakana lama syadara lama yas. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Mengalir menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Berkatnya melimpah. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Mari semua jemaat angkat suaramu. Kalau hari ini rasanya ada di antara Anda yang menghadapi sesuatu yang besar, yang sulit, yang sepertinya mustahil dan tidak mungkin, ingatlah Anda punya Tuhan yang besar.
El Shaddai, the mighty God. Mulia El Shaddai, El Shaddai. Yesus Maha. Katakan yang percaya, berkatnya melimpah El Shaddai. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tak usah aku takut. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran, bahkan kecemasan, kesusahan. Karena Roh Kudus telah diutus untuk kita. Hari ini Anda dan saya duduk bersama-sama dengan Yesus. Amin. Yang percaya katakan Yesus. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Susah, biarkan Roh Kudusnya menghibur kita. Amin. Haleluya. Tak usah ku cemas. Amin. Dia memberkatiku. Yang percaya sama-sama katakan El Shaddai. Dialah Tuhan yang berkuasa atas kita. Amin. Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai, the Lord, the mighty God. Allah yang besar, Allah yang berkuasa, melimpah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai. Amin. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang berkuasa. El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, Tuhan. Benar Tuhan. El Shaddai. Kalau saat ini ada di antara jemaat atau siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, hari-hari ini, minggu-minggu ini, mungkin bulan-bulan ini, menjelang tengah tahun dan akhir tahun 2025, sepertinya ada begitu banyak tantangan, masalah, bahkan hal-hal yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan. Dan itu tiba-tiba muncul dalam waktu-waktu tertentu, membuat kita cemas, membuat kita resah, membuat kita khawatir. Bahkan mungkin kita merasa mengalami tidur yang gak nyenyak, pikiran yang terganggu, hidup yang tidak tenang seperti diburu-buru oleh sesuatu. Saya rindu, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Sebab Dia Tuhan yang besar ada di antara kita. Dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan kita untuk menaklukkan segala sesuatunya di bawah kakinya. Hari ini Tuhan mau berkata segala sesuatunya telah ditaklukkan bagi kita. Hari ini Anda lebih dari pemenang karena kasih dan sayangnya atas kita. Yesus berkata sudah selesai. Peperangan sudah berakhir.
Kemenangan telah Yesus peroleh. Dan kemenangan itu telah diberikan bagi kita supaya hari ini Anda percaya bahwa Anda adalah seorang pemenang. Sehingga tidak ada lagi peperangan yang bisa membuat Anda kalah. Karena peperangan apapun namanya itu sudah selesai. Mari angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku kepadamu. Aku percaya Engkau juru selamatku yang hidup, yang sanggup untuk menyelesaikan, menuntaskan semua masalah-masalah. Hari ini aku telah dimerdekakan. Mari katakan lagu ini. El Shaddai, El Shaddai. Angkat tanganmu, serahkan kepada El Shaddai, Allah yang maha besar, Tuhan yang maha besar. Dia jauh lebih besar dari setiap pergumulanmu dan masalahmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepadanya. Hari ini serahkan hidupmu dan lihatlah mujizatnya, pertolongannya, kelepasan terjadi bagi kita hari ini dan selama-lamanya. El Shaddai. Ramasya katakara lama-lama takara sikiriri. Siara lama syara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kalau hari ini Anda duduk berdiri berdampingan dengan istrimu, gandeng tangannya. Letakkan tanganmu yang tidak bergandengan di dadamu. Kalau Anda bersendirian, taruh tanganmu di dadamu dan katakan sama-sama sekali lagi. El Shaddai. Katakan, Tuhan, terima kasih. Ini hidupku. Engkau jauh lebih besar dari pergumulanku, dari setiap kebutuhanku dan masalahku. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rasakan Tuhan yang besar itu sedang menjamah hatimu, jiwamu dan pikiranmu. Amin, amin. Anda tidak sendirian. Sebab Roh Kudusnya telah diutus bagi kita. Tuhan Maha Kuasa, berkatnya, El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan kuasanya melimpah, kuasanya sekali lagi katakan kuasanya, kuasa, berkatnya, berkat, kuasanya, kuasa limpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas hidup ini, berkuasa atas kehidupan kami. Sehingga kami percaya kuasa-Mu terlalu besar dari setiap kuasa-kuasa yang ada di bumi ini. Sehingga kami percaya hari ini, karena kenaikan Yesus di surga, kami tahu kami duduk bersama Kristus di tempat yang maha tinggi. Sehingga kami percaya tidak ada kuasa manapun, tidak ada kuasa dari penguasa-penguasa manapun, baik sakit penyakit, baik kuasa keuangan yang seringkali mengintimidasi kami, membuat kami cemas, takut dan khawatir. Hari ini kami tahu kami telah dilepaskan, dimerdekakan. Kami berkuasa atas segala kuasa manapun.
Sebab mereka semua telah dikalahkan, dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kami adalah orang-orang yang hidup berjalan di dalam kuasa kemenangan, kebangkitan dan kenaikan Kristus. Kuasa Roh Kudus yang sebentar lagi kami akan rayakan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Berkati jemaat-Mu. Terangi mata hati mereka supaya mereka bisa mengerti betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yaitu Tuhan tempatkan kami di tempat yang maha tinggi. Dan betapa hebat kuasa-Mu yang telah mendudukkan kami bersama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga tidak ada satupun kuasa dari sakit, penyakit, kemiskinan, kegagalan, kuasa kutuk maut sekalipun yang bisa menyentuh dan mendekati kami hari ini. Kami terlindung, aman, sempurna di tempat perlindungan yang maha tinggi bersama dengan Kristus. Sekarang jemaat, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah kita semua dengan membawa segala berkat yang telah dikaruniakan oleh Bapa kita di surga melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah mati dan bangkit naik ke surga bagi kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepada kita. Dia mengawasi setiap langkah perjalanan hidupmu. Dia memberikan damai sejahteranya, memelihara hati, jiwa dan pikiranmu dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidupmu, menyertai dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita kembali di awan-awan yang permai. Shalom untuk kita semua yang percaya, katakan amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebaikan dan anugerah-Nya. Anugerah-Nya melimpah setiap hari bagi kita. Ambil saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.